Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin. Ini akan membahas UAS manajemen keuangan. Analisa berita ini mengetahui kinerja PT Keuangan PT Jaya Abadi hingga periode 2009-2011. Lihat dari rasio keuangannya. Objek yang digunakan dalam tulisan ini yaitu data laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi periode tahun 2011. Metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang kita gunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu analisa mendeskripsikan secara faktual dan akurat mengenai fakta untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data hasil penelitian yang akan dianalisa. Hasil penelitian satu, likuiditas rasio lancar perusahaan pada tahun 2009 sebesar 101,2%, pada tahun 2010 turun menjadi 5,50%, dan pada tahun 2011 turun menjadi 39,7%. Jadi, jika dilihat dari likuiditasnya, kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi kurang baik. Manajemen aktiva rasio perputaran persediaan pada tahun 2009 sebesar 21,7 kali, kemudian pada tahun 2010 turun menjadi 14,9 kali, dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan menjadi 20,17 kali. Sedangkan rasio perputaran total aktif pada tahun 2009 sebesar 0,46 kali, kemudian pada tahun 2010 turun menjadi 0,16 kali, dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 0,23 kali. Jadi, jika nilai dari manajemen aktifanya, kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi kurang begitu baik. Rasio utang tahun 2009 sebesar 47,3%, tahun 2010 menjadi 53,82%, dan tahun 2011 menjadi 5,137%. Jadi, jika dilihat dari manajemen utangnya, kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi kurang begitu baik karena lebih dari 5% aktiva yang dimiliki perusahaan bersumber dari utang. Rasio pengembalian atas total aktiva pada tahun 2019 sebesar 4,98%, kemudian menjadi tahun 2010 turun menjadi 4,36%, dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 3,98%. Jadi, jika lihat dari sisi profitabilitasnya, kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi yang buruk. Poin analisa yang akan kita analisa adalah satu, rasio likuiditas, rasio lancar. Yang kedua, rasio manajemen aktiva, rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio, dan rasio perputaran total aktiva, total asset turnover ratio. Yang ketiga, manajemen utang, rasio utang atau debt ratio. Yang keempat, rasio profitabilitas, pengembalian atas total aktiva, return, dan total aset. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, investor, dan lain yang berkepentingan. Dengan mendeteksi kinerja keuangan perusahaan, kita dapat mendefiniasi kondisi perusahaan, mengukur kinerja perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya yang dapat bersaing dengan perusahaan lain. Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, maka dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, interpretasikan, dan memberi solusi terhadap solusi perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan menjadi arti yang penting bagi pengembalian keputusan baik pihak intern maupun eksternal perusahaan. Analisa keuangan adalah suatu rasio yang mengungkapkan hubungan matematik antara satu pos dengan pos lainnya. Sedangkan menurut Jumiang, analisis keuangan merupakan analisis dengan membandingkan suatu pos laporan dengan
pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama, guna mengetahui hubungan di antara pos tertentu baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Analisis rasio menyangkut pemeriksaan keterangan angka-angka dalam laporan keuangan. Dengan laporan menggunakan analisis akan dapat melihat mengenai perkembangan usahanya tentang apakah bisa memiliki kemajuan atau kemunduran. Dengan rasio keuangan, boleh dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan yang dilibatkan dengan sebaik-baiknya, sedangkan kelemahan oleh perusahaan diusahakan dicarikan langkah-langkah yang paling dibutuhkan untuk perbaikan. Ada 5 jenis rasio keuangan antara yang pertama, rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas struktur modal yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau mengukur rasio proteksi kreditor jangka panjang. Yang ketiga, rasio turn on investment, yaitu mengukur tingkat kembalinya investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, rasio pemanfaat aktiva yang mengukur efektivitas pemanfaatan aktif yang dimiliki perusahaan. Rasio kinerja operasi yang mengukur efisiensi perusahaan. Rasio likuiditas, rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktif lain yang memiliki perusahaan dengan kekuatan lancar perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban jatuh tempo dalam jangka pendek. Rasio lancar, rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan aktiva jalan lancar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutupi dengan aktiva yang sudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pada umumnya, aktiva lancar dari kas, sekuritas, piutang usaha, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar dari utang usaha, hasil bayar jangka pendek, kewajiban jangka yang akan jatuh tempo. Semakin besar rasio ini, berarti semakin tinggi kemauan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus yang digunakan untuk dalam menghitung rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikalikan 100%. Rasio milik aktiva aset merupakan seperangkat rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Apakah jenis aktif yang dilakukan dalam rangka sudah lancar, terlalu rendah, atau terlalu tinggi dibandingkan penjualan. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak aktiva, maka biaya modalnya akan menjadi terlalu tinggi. Di sisi lain, aktiva terlalu rendah, maka biaya menggunakan akan hilang. Rasio berarti adalah 1. Rasio perputaran perusahaan. Rasio perputaran inventory turn average ratio dihitung dengan membagi penjualan dengan persediaan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan berapa kali persediaan yang dijual setiap tahunnya. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin banyak persediaan yang terjual dan semakin banyak yang menghasilkan. Rumus yang bermutu perputaran adalah persediaan, rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan persediaan kali 1 kali. Rasio beraktiva total aset turnover ratio adalah rasio terhadap aktiva total bersih. Rasio ini dihitung membagi pendapatan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan perusahaan untuk menilai seberapa efektif menggunakan aktiva. Rumus yang digunakan untuk rasio ini adalah rasio perbuatan aktiva penjualan total aktiva kali 1 kali. Rasio menunjukkan utang, yaitu rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai berapa jauh aktif perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio yang terdapat dalam majalah aktiva antara lain rasio utang atau ration debit ratio, mengukur persentase persediaan oleh kreditor dengan membagi total utang yang dimiliki perusahaan dengan total aktif di perusahaan. Perusahaan dengan rasio utang rendah akan memiliki rasio yang kecil, tetapi mereka juga memiliki kesempatan memberikan pengeluaran atas kualitas. Rumus yang digunakan untuk rasio ini adalah rasio utang total utang kali yang dibagi total aktiva. Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio memperlihatkan pengaruh hubungan di kualitas
milik aktiva dan hutang terhadap hasil operasi. Rasio pengelolaan atas total aktiva, rasio pengelolaan atas total aktiva, atau over asset itu dengan bagian laba bersih terhadap total aktiva yang digunakan untuk hitung rasio. Rasio pengelolaan total aktiva adalah sama laba bersih total aktiva kali 100%. Menafsirkan hasil rasio. Menafsirkan hasil rasio dan evaluasi penjualan posisi keluarga perusahaan yang sepanjang waktu. Merupakan satu cara dengan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari suatu periode ke lainnya. Perbanding antara rasio yang saat dan rasio pada masa lalu akan memperhatikan apakah perusahaan memiliki kemajuan atau kemudahan. Langkah-langkah menentukan rasio itu membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio waktu yang lalu, rasio historis dari perusahaan yang sama. Rasio di mana maka dapat diubah perusahaan dari rasio dari tahun ke tahun. Setelah kita perubahan angka rasio tersebut, maka dapat diambil kesimpulan mengenai tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Contoh laporan keuangan PT Maju Jaya Abadi yang sebelah kiri neraca, laporan yang sebelah kiri, laporan sebelah kanan, laporan laba rugi. Analisa data. Rasio bukan aktif rasio lancar memiliki perusahaan dengan kewajaran memiliki perusahaan. Rasio lancar. Rasio ini dihitung dengan bagi aktif lancar dengan kewajiban lancar. Rumus yang digunakan adalah menghitung lancar adalah aktif lancar kewajiban lancar kali 100%. Bagi. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat rasio lancar 2019, di mana rasio lancar pada tahun 2021 1,5% dan pada tahun 2010 menjadi 5,5% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 9,7%. Manajemen aktiva, rasio aktiva itu seperangkat rasio, mengukur seberapa efektif perusahaan mulai aktifnya. Apakah aktif yang dilakukan dalam neraca sudah wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah dibandingkan penjualan. Perputaran persediaan, rasio perputaran inventory turnover, itu dengan membagi penjualan dengan persediaan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan berapa kali brand dijual setiap tahunnya. Rasio perputaran persediaan penjualan dibagi persediaan kali 1 kali. Berdasarkan tabel di samping, dapat lihat rasio perputaran persediaan 2009 di mana rasio perputaran persediaan tahun 2009 menjadi 1,3 kali, kemudian tahun 2010 belum menjadi 14,9 kali dan mengalami kenaikan kembali tahun 2011 menjadi 20,17 kali. Perputaran aktiva. Rasio ini menggunakan perusahaan untuk menilai efektif seberapa perusahaan menggunakan aktivanya. Rumus yang digunakan untuk rasio inilah penjualan dibagi total aktiva kali 1 kali. Berdasarkan tabel samping, dapat lihat rasio perputaran total aktiva dari 2011 di mana rasio perputaran aktiva pada tahun 0,46 kali, kemudian pada tahun 2010 menjadi 0,16 kali, dan kembali mengalami kenaikan tahun 2011 menjadi 0,23 kali. Manajemen utang. Rasio utang yaitu rasio menunjukkan dimaksud mengukur sampai seberapa perusahaan dibiayai oleh rasio utang. Rasio yang paling banyak digunakan rasio utang. Rasio ini menjadi jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Total rumus yang digunakan untuk rasio ini adalah rasio utang sama total uang dibagi total aktiva kali 100%. Berdasarkan tabel di samping, dapat lihat utang tahun 2009 di mana rasio utang tahun 2009 47,3%, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 5,38% dan kembali menurun lagi tahun 2009 menjadi 51,57%. Profitabilitas. Rasio likuiditas yaitu sekelompok rasio berpengaruh hubungan dengan likuiditas, manajemen aktiva, dan manajemen utang terhadap hasil operasi. Pengambilan atas total aktiva, rasio ini membandingkan laba bersih terhadap aktiva. Rumus yang digunakan penggunaan rasio ini adalah laba bersih dibagi total aktiva kali 100%. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat rasio pengembalian atas total aktif 2019 di mana rasio pengembalian total atas aktif tahun 2000 sebesar 49,8%, kemudian pada tahun 2010 menjadi 4,36% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3,98%. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan antara lain likuiditas rasio lancar perusahaan tahun sebesar 1,1% dan tahun 2010 menjadi rasio menjadi 5,350% dan tahun 2011 menjadi 3,3%. Jika dari keuntungan rasio
lancar, tahun 2019 terus mengalami penurunan, dan tahun ke tahun perusahaan memiliki kewajiban suatu tempo dalam jangka cenderung menurun. Jadi, jika nilai dari likuiditas kinerja keuangan PT Makmur Jaya Abadi tahun 2019, maka kondisi perusahaan kurang baik karena banyaknya utang jangka panjang akan jadi tempo tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2009. Manajemen aktuariasi perusahaan pada tahun 2021 1,3 kali, kemudian tahun 2010 menjadi 14,9 kali, dan kembali mengalami kenaikan tahun 2019 menjadi 20,17 kali. Nilai dari pertumbuhan rasio perusahaan berjalan tahun 2019, perusahaan belum begitu baik berjalan, sedangkan rasio perputaran aktif pada tahun 2019. Kemudian tahun 2010 menjadi 0,16 kali, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 10 kali. Jika nilai dari pertumbuhan rasio perputaran total 2019 perusahaan kurang baik mengolah aktif yang demikian. Jadi jika nilai dari manajemen aktiva PT Kerajaan PT Wan Makmur Jaya Abadi tahun 2019 dalam kondisi kurang begitu baik. Dari hasil bahasa di atas, rasio utang tahun 2019 sebesar 47,3% dan tahun 2020 menjadi 5,82% dan tahun 2019 menjadi 1,57%. Jika nilai dari pertumbuhan rasio utang tahun 2019 menjadi perubahan yang signifikan pada tahun 2019 yang kenaikan dan mulai turun 2019. Jika dari manajemen utang kerja PT Makmur Jaya Abadi tahun 2010 dalam kondisi kurang baik karena lebih dari 50% aktif di perusahaan bersumber dari utang. Dari hasil pembahasan resolusi pengambilan atas pada tahun 2011 dan pada tahun 2020 menjadi 43 kembali mulai penurunan tahun 2011 menjadi 3,98%. Jika lihat dari rasio pengambilan di atas total aktif kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam kondisi kurang baik dan jadi lihat dari posibilitasnya kinerja keuangan. Dalam kondisi buruk akan risiko atas total bulan dan dari tahun cenderung semakin turun. Rasio kembali atas total aktif digunakan karena perusahaan berinvestasi di aktif lancar pada aktif yang tidak produktif, yaitu banyak aktif yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari utang dan kemampuan bayar bunga dan melunasi utang dengan tempo penurunan, dan perusahaan juga belum menghasilkan penggunaan aktif yang dimiliki dengan perusahaan barang jadi banyak menumpuk di gudang. Sekian, terima kasih.